Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua, ayah bunda, kakak adik di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, kembali lagi Bu Ayu hadir di sini untuk menyampaikan informasi tentang tema kita di bulan September, yaitu sapi perah, hewan ternak yang manfaat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, minggu yang lalu Bu Ayu sudah menyampaikan tentang macam-macam sapi perah tropis yang dikembangbiakan Indonesia. Kemudian bagian-bagian sapi ya teman-teman ya. Untuk hari ini Bu Ayu mau menyampaikan informasi tentang makanan ternak sapi dan manfaat sapi bagi manusia. Oke teman-teman, tunggu informasi selanjutnya. Baik teman-teman, Bu Ayu yang soleh dan soleha, kita lanjutkan informasinya ya. Teman-teman, pakan sapi itu terdiri dari dua macam teman-teman ya. Pertama adalah pakan kasar atau hijauan, dan yang kedua adalah pakan penguat atau konsentrat ya. Pakan kasar atau hijauan ini berasal dari tumbuh-tumbuhan yang biasa diberikan ke sapi, yaitu misalnya rumput gajah, rumput benggala, rumput setaria, daun lamtoro, dan daun turi. Nah, sebaiknya pemberian pakan hijauan ini atau pakan kasar ini diberikan setelah pemerahan sapi, yaitu agar kualitas susu sapi tetap terjaga ya teman-teman ya, atau tidak terpengaruh. Nah, yang kedua teman-teman adalah pakan konsentrat atau pakan penguat. Nah, pakan konsentrat atau pakan penguat ini biasanya berasal dari bahan pakan seperti bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, dedak, tepung jagung, dan tepung tulang. Nah, pemberian pakan penguat ini atau pakan konsentrat ini diberikan pada sapi tergantung pada berat badan dan kualitas atau tingkat produksi susunya teman-teman. Nah itu tadi ya teman-teman ya, dua macam pakan sapi, yaitu satu pakan kasar atau hijauan dan dua pakan penguat atau konsentrat. Oke teman-teman, selanjutnya Bu Ayu mau menginformasikan tentang manfaat sapi bagi manusia. Oke teman-teman, pasti teman-teman banyak yang sudah tahu ya manfaat sapi bagi manusia. Misalnya pertama yaitu dagingnya sebagai sumber pangan bagi manusia. Dagingnya banyak digunakan dan dikonsumsi oleh manusia, dimasak dengan berbagai jenis masakan ya, yang juga banyak disukai oleh manusia teman-teman ya. Kedua, susunya. Susunya juga sebagai sumber pangan teman-teman. Teman-teman semua pasti minum susu ya. Nah, susu itu berasal dari susu sapi perah teman-teman. Nah, itu manfaat susu sebagai sumber pangan. Kemudian sapi juga dimanfaatkan sebagai hasil sampingan, misalnya dari kulitnya, dari kotorannya, dari tanduknya. Misalnya kotoran sapi dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman teman-teman ya. Ini bisa dijual atau dipakai untuk kebutuhan sendiri ya. Kemudian kulitnya bisa diproduksi menjadi tas kulit, kemudian sabuk kulit, dompet kulit, sepatu kulit, topi kulit yang harganya sangat mahal teman-teman ya. Nah itu salah satu contoh dari sapi sebagai hasil sampingan. Kemudian sapi juga dimanfaatkan tenaganya sebagai pembajak sawah teman-teman ya, membantu petani membajak sawah. Mungkin ini sudah jarang terlihat di kota ya teman-teman, mungkin masih di daerah tertentu yang masih menggunakan sapi sebagai pembajak tanah. Kemudian teman-teman, sapi juga
di sejumlah tempat dipakai sebagai penggerak alat transportasi. Jadi di sini sapi dimanfaatkan untuk membawa gerobak yang berisi mungkin hasil kebun, mungkin bawa pasir, membawa batu bata dan lain-lain ya. Ini juga di kota-kota sudah jarang terlihat ya teman-teman ya. Mungkin masih ada di daerah-daerah tertentu. Oke, selanjutnya sapi juga digunakan sebagai membantu produksi di kebun atau di pabrik tebu teman-teman. Di sini sapi digunakan untuk membantu menggerakkan mesin tebu ya. Oke teman-teman, ini mungkin sudah jarang terlihat ya teman-teman ya. Oke, itu beberapa contoh manfaat sapi bagi manusia. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Bu Ayu sampaikan untuk kesempatan kali ini ya. Mohon maaf kalau Bu Ayu menyampaikannya banyak salah ya. Kita ketemu lagi hari Rabu besok dengan informasi yang berbeda, masih dalam tema yang sama, yaitu sapi hewan ternak kaya manfaat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.